وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Betapa bahagianya dan syukurnya hati orang-orang yang beriman tatkala mereka diberi kemudahan untuk duduk di majelis yang di situ dibacakan kalamullah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Karena sebagaimana potongan hadis, karena hadis ini sering dibaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yadhkurunallah fi man indah. Orang yang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah di dalam rangka untuk mendengarkan kalamullah, itu akan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat yang Allah dekatkan kepadanya. Sehingga ini adalah kemuliaan yang agung, dan juga ini merupakan upaya yang Allah mudahkan kepada kita untuk menghidupkan hati. Karena sesungguhnya tatkala manusia hidup di dunia ini, walaupun dia memiliki semuanya, harta, kesehatan, dan yang lainnya, tetapi hatinya mati, maka kesehatan, harta, kedudukan akan memberikan mudarat karena disebabkan matinya hati. Sedangkan hidupnya hati, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram di dalam mengingat agama Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, sesedih hati apapun, segundah gulananya, atau sepanik apapun hati, tatkala dia zikir kepada Allah, Allah yang akan menentramkannya. Sehingga timbulnya masalah yang besar itu bukan karena masalahnya besar, tetapi karena hatinya tidak tenang. Dan bahkan berapa banyak masalah yang besar jadi kecil dengan hati yang tenang. Inilah yang Allah berikan kepada kita duduk di sini agar hati kita kembali hidup. Dan sesungguhnya hidupnya hati itu di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dan di majelis-majelis seperti ini diingatkan untuk kembali kita bersemangat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang menyebabkan baiknya hidup kita dan yang menyebabkan baiknya kehidupan manusia yang lainnya. Allah SWT kisahkan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam di dalam Al-Quran. Waj'alni mubarakan aynama kuntu. Dan Allah SWT menjadikan aku, kata Nabi Isa, menjadi orang yang berberkah, menjadikan sebab kebaikan bagi yang lain dengan kebaikan yang lebih banyak.
menjadi sebab berkah dimanapun aku berada. Dan orang-orang yang beriman kemudian mereka membaca Al-Quran, maka ini menjadi kekuatan yang sangat besar. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kalau dalam hadis yang sahih, Alif Lam Mim ini tidak satu kata, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan semuanya memberikan kebaikan. Tafsiran tentang ayat-ayat yang terputus seperti ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu tentang tafsir dari huruf-huruf yang terputus seperti ini. Sehingga ada yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah Muhammad. Tatkala itu tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada penjelasnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis, maka penafsiran yang demikian itu adalah penafsiran yang tidak beradab. Karena Allah SWT memiliki hikmah yang sangat besar. Jadi Allah saja yang tahu tentang maksud dari huruf-huruf yang terputus tersebut, yang terpotong-potong seperti dalam kata alif lam mim tadi. Atau misalnya hamim, yasin, dhaha. Allah yang lebih tahu. Ma'al i'tiqad anna Allah lam yanzil hadhil ayat abatha. Bersamaan meyakini bahwasanya Allah SWT tidak menurunkan huruf yang terpotong seperti ini dengan sia-sia. Sehingga huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran tidak boleh ditambah. Huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh dikurangi, baku. Maka di sini keajaiban, karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat dan bersih dari ucapan manusia. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya secerdas apapun manusia, sehebat apapun manusia, kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu memaknai kehidupan. Ada seorang ahli filsafat yang sangat jenius. Dia menulis sekian puluh jilid kitab. Tatkala ada orang yang memberikan nasihat bahwasanya kita adalah hamba Allah, ditolak. Tatkala ada orang memberikan nasihatnya Al-Quran, kita harus beriman, ditolak. Tatkala ada orang membawakan hadis, ditolak. Dia tolak semuanya. Dan dia tidak butuh dengan itu semuanya. Ternyata di akhir hayat dia menuliskan bait syair yang intinya dia itu bingung. Saya bingung, saya lahir dari siapa? Maksudnya, ya tentunya dia dilahirkan dari ibunya. Tapi ibunya ibu siapa? Ibunya lagi siapa terus? Itu siapa? Kalau di dalam Al-Quran, ya dari Adam dan Hawa. Tapi karena dia tidak mau percaya, akhirnya bingung. Kemudian saya juga bingung. Karena waktu itu dalam tergeletak sakit seperti itu, saya sakit ini setelah ini mau kemana? Dan tatkala saya mati, apa yang harus saya hadapi apa? Dan bagaimana? Betul-betul saya bingung.
sampai akhirnya dia mati dalam keadaan apa? Bingung. Sedangkan kalau orang beriman, kita asalnya dari Adam alaihissalatu wassalam, bukan dari monyet. Karena ada yang mengatakan kita dari monyet, atau kita terjadi begitu saja. Dan kadang orang tidak percaya pada hari akhir, sehingga tatkala tidak percaya kepada hari akhir, surga ya ada di dunia ini. Sehingga kalau tidak senang-senang di dunia ini, kita sudah tidak bisa menikmati kesenangan berikutnya. Yang namanya orang mati jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau mau senang, ya di dunia ini. Padahal di dunia ini tidak mungkin bisa senang terus, nggak mungkin. Dan di dunia ini juga tidak mungkin sedih terus. Sedih terus nggak mungkin, senang terus nggak mungkin, capek terus nggak mungkin, kuat terus nggak mungkin, tampan terus nggak mungkin, cantik terus nggak mungkin. Berputar. Siapa yang menjalankan ini? Disinilah keimanan. Makanya di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tatkala manusia berkumpul untuk menghidupkan hatinya agar dia cinta kepada Al-Quran, agar mampu memahami Al-Quran, maka ini adalah kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba yang demikian itu. Sebagaimana kisahnya jin, tatkala mendengarkan Al-Quran, dia mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan ayat Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Fungsi daripada Al-Quran memberikan petunjuk kepada kebenaran. Maka kami beriman. Berapa banyak orang meneteskan air mata tatkala mendengarkan nyanyian. Betapa banyak orang lupa diri tatkala mendengarkan nyanyian. Hanyut. Setelah itu pun hilang, kelemahan jiwa datang. Kelemahan jiwa datang. Seharusnya orang-orang yang seperti ini akan bahagia, akan kuat. Ternyata tatkala mereka merasakan kenikmatan dan hanyut, ternyata kenikmatan itu membawa mudarat. Tadinya mendengarkan musik, lama-lama sambil ngerokok, sambil ngisap. Sambil ngisap, lama-lama sambil minum. Habis minum, ngerokok, sambil biasanya ada temannya lagi, perempuan, judi, dan seterusnya. Ya Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Orang yang lemah jadi kuat, orang yang sedih jadi bahagia, orang yang sudah kuat jiwanya jadi tambah kuat. Jadi tambah kuat. Sehingga tatkala kita menjumpai kelemahan pada diri kita, cepat-cepat membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, berbahaya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di dalam satu ayat, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku, kata Nabi Muhammad, dan disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kaumku, umatku ini, berarti kaum muslimin. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya Allah, sesungguhnya umatku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang ditinggalkan, mahjura. Betapa seringnya kita membuka handphone, betapa jarangnya kita membuka
Al-Quran. Betapa seringnya kita melihat status, jarang sekali kita melihat surat yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Sehingga terkadang hati kita sedih. Kalau kita pikir, kalau kita pahami, kita saat ini dalam puncak kenikmatan. Padi, ada apa tidak ada? Ada. Rumah, ada apa tidak ada? Ada. Kendaraan, ada apa tidak ada? Ada. Sehat, punya anak, ada masjid. Tapi perasaan sering sedih, takut. Datangnya dari mana? Dari syaitan. Dan syaitan akan terus menggiring rasa takut. Karena itu memang tugas dia. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fakhsya. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Makanya mereka merasa belum bisa tenang untuk beribadah kalau hartanya katanya belum cukup untuk 7 turunan. Setelah bisa cukup untuk 7 turunan, katanya belum bisa buat pulau. Akhirnya duitnya sudah banyak. Waliyadzubillah, masih korupsi. Ini syaitan ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Dan berbahaya. Fakir itu berbahaya. Karena biasanya orang fakir sering menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kamu merdukun? Lah dodole ora payu. Ya, kenapa kamu jual barang haram? Ya, ular dan sebagainya, ya, anjing, homer, sing laris. Ya. Dan bahkan menjual manusia dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ini karena syaitan menjanjikan dengan kefakiran. Berapa banyak orang ingin lari dari kefakiran, malah mendapatkan kefakiran yang sesungguhnya. Kamu mau kerja di mana? Di Thailand, di Taiwan. Kenapa nggak Indonesia? Gajinya kecil. Loh, kamu kan punya suami. Iya, nggak cukup. Akhirnya pergi. Setelah pulang bukan bawa uang, bawanya apa? Anak. Akhirnya cerai. Waliyadzubillah ini. Maka di sini tatkala kita mendekat kepada Al-Qur'an dan cinta kepada Al-Qur'an, persis seperti tadi dalam surat Al-Jin, yahdi ya ila rusydi fa amanna bih, memberikan petunjuk kepada perkara yang benar. Dan hati kita tatkala jarang mendengar Al-Quran, pusing cepat datang, kesedihan cepat datang. Dan yang demikian ini terjadi pada siapa saja. Kadang orang tua itu ngalami halu. Pernah mireng halu, Pak? Bu? Halu. Halu. Istilah zaman sekarang. Sekolah halu. Kenapa? Karena tidak mendengarkan Al-Quran. Yang didengarkan yang lainnya akhirnya halu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya hadrun azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, baca saja Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca oleh kalian besok pada hari kiamat sebagai pembela kalian.
Jadi dalam suasana seperti itu, harta nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya, istri nggak ada gunanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Jadi semuanya lari karena mengerikan. Jangankan besok di akhirat, di dunia ini tatkala ada banjir besar misalnya, setinggi rumah, setinggi pohon kelapa, itu suami yang katanya sehidup semati dengan istrinya, istrinya sangat cinta pada suaminya, bapak sangat cinta kepada anaknya, dalam keadaan banjir yang demikian cepat dan setinggi pohon kelapa yang tinggi, pohon kelapa yang tinggi, itu panik ditinggalkan aku, aduh, orang bisa ge nyelamat aku kepriye maning. Jadi cinta pak, jangan lagi aman, gerai iki ya cintane mengko nyelametna dewek di situ. Jadi bisa cinta, bisa maksiat itu kalau aman, kalau sehat. Bisa gembelengan itu kalau aman, kalau sehat. Segembeleng-gembelengannya menungsa, nek kelilipan blandar ora gembelengan. Ya, lagi gembelengan ngene sapa sing wani karo aku, tantangi kabeh. Tiba-tiba kelilipan blandar. Nggih. Kira-kira bisa gembelengan? Ada. Dene ora gembelengan nang apa? Ki ana blandar. Dikawa PKU iki mbas dah. Saras jawab. Itu sudah lari terbirit-birit. Bagaimana kalau besok di mahsyar yang lebih mengerikan? Maka cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, baca Al-Quran sudah. Karena dengan membaca Al-Quran, nanti Al-Quran yang membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, baca Al-Quran. Dan di sini akan menyebabkan ketenangan bagi orang yang membacanya. Makanya terkadang orang berpikir, sebenarnya berpikir ini gara-gara syaitan. Kamu baca Quran buat apa sih? Apa manfaatnya? Apa tabunganmu jadi tambah? Apa sawahmu jadi sudah dicangkul? Apa daganganmu jadi laris? Enggak kan? Kamu waktunya habis kan? Cepat-cepat dilawan. Ini nanti yang akan membela saya di hari kiamat. Di sinilah ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kenapa kita harus menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran? Karena memang Al-Quran ini kekuatan yang sangat dahsyat. Dan orang yang mempelajari Al-Quran bukan berarti orang yang melepaskan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran sifatnya mujmal, sedangkan hadis yang merinci. Sehingga tatkala seorang belajar Al-Quran, pasti dia harus juga belajar hadis. Sebagaimana tatkala turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika humul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di saat orang pada ketakutan. Karena ada yang matahari didekatkan sampai sejengkal, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sampai pundak, bahkan ada yang badannya tenggelam oleh keringatnya. Dalam suasana yang mengerikan sekali di mahsyar. Kemudian Allah SWT mengatakan, dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim, itu yang akan mendapatkan keimanan, yang akan mendapatkan keamanan, rasa aman dan tenang besok di akhirat.
dan mereka mendapatkan petunjuk. Tatkala mendengar ayat ini, para sahabat langsung lemes, langsung tak berdaya, langsung loyo. Ya, kemudian ditanya, kenapa kalian loyo? Kenapa kalian lemes kayak gitu? Kemudian mereka menjawab, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu. Coba siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri? Maksudnya siapakah di antara kita yang belum pernah berbuat maksiat? Itu para sahabat. Jadi pasti semuanya di antara kita pernah berbuat maksiat. Nggih napa mboten? Nggih. Mbok nate ngelompok napa dereng? Mpun. Bolak-balik nggih, ngelompok. Nggih. Kadang duwe duit takoni Pak ndi duwite? Ora ana. Ki dapure urung ngebul Pak. Men. Pulang ke rumah, Bu, nyong kesel gawekna wedang. Ora wedang-wedangan. Kae sumur tes yake banyune. Ora sudi aku. Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat dosa? Siapa? Semuanya pasti pernah berbuat dosa. Itu para sahabat. Para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, laisa kama ta'nun, tentang ayat itu enggak seperti yang kamu pahami. Kalau masalah berbuat dosa, ya semua kita berbuat dosa. Wong Rasulullah aja ditegur pernah berbuat dosa kok. Pernah yang datang itu orang yang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum. Kemudian yang datang lagi ini orang kaya, pejabat. Rasul lagi pingin dakwah kepada pejabat ini. Abdullah ibnu Maktum bin ngaji. Akhirnya Rasulullah bermuka masam, ditegur. Pernah Rasulullah SAW mau mengharamkan madu, gara-gara dijebak. Gara-gara dijebak sama Aisyah. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah datang kepada Hafsah bintu Umar. Kemudian dikasih madu. Kemudian datang ke Aisyah. Wah, ini baru datang dari Hafsah dikasih madu. Langsung diberitakan kepada istri Rasulullah yang lainnya, nanti kalau Rasulullah datang bilang bau blendok gitu. Akhirnya Rasulullah datang, istrinya pada nggak mau. Hampir-hampir Rasulullah mengharamkan itu. Kemudian ditegur oleh Allah SWT. Jadi setiap kita pasti berbuat dosa, pasti, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Makanya orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laisa kama ta'nun, alastum tasma'una kalama Abdullah Saleh idza qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bukankah kamu pernah mendengar ucapannya seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, tatkala mengatakan kepada anaknya, wahai anak, janganlah kamu berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi zulmin di sini artinya syirkin, yaitu berbuat syirik. Berarti Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Sehingga kalau Al-Quran tidak ditafsirkan dengan hadis, semua orang menafsirkan semaunya sendiri. Dan tatkala Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, ada orang yang menafsirkan semaunya sendiri, ketahuan. Wah, ini keliru ini. Dan contohnya dalam masalah ini sangat banyak sekali. Al-hadirun azani wa azakumullah. Juga diriwayatkan dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi fid dunya fataqaddamu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima, rawahu Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan juga ahlinya. Jadi ini menjadi kebanggaan yang besar, keutamaan yang besar. Ini loh orang yang mulia, yang hebat, ya, yaitu orang yang membaca Al-Quran bersama Al-Qurannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada orang yang baca Al-Quran tersebut ada 2 surat yang utama, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan ini akan membela orang yang membacanya. Makanya kita berusaha, ya, jangan lupa nih surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dibaca. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an satu kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah meletakkan kaum yang lain dengan sebab Al-Qur'an. Jadi tatkala seseorang memiliki keahlian dalam Al-Qur'an, ini sebab Allah mengangkat derajatnya, mengangkat kemuliaannya. Maka di negeri-negeri yang di situ menghafal Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, tingkat kemaksiatannya sangat kecil. Di negeri-negeri yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, tingkat kemaksiatannya sangat tinggi, bahkan kufur. Saya pernah bertanya kepada teman saya dari Italia, kenapa negara Italia kok demikian maju? Oh, Prancis, orang Prancis, ya. Dia cerita tiap hari dunia terus begitu. Nah, setelah itu maksiat terus, ya, sehingga di antara mereka sudah mulai kenal zina itu sejak kecil, ya, bahkan zina dengan binatang, bahkan zina dengan saudara kandung. Ini kan kerusakan. Sebabnya karena apa? Jauh dari Al-Quran, diletakkan oleh Allah SWT. Dan jangan terkecoh dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tinggal di negeri orang-orang tidak beriman, itu kekayaan mereka besar, tapi berkahnya tidak ada. Sehingga mereka ingin tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, seperti Indonesia misalnya. Duitnya kecil, tapi kalau buat belanja dapatnya banyak. Di Amerika waktu itu cukur itu $7. $7 berarti berapa? Kalau $1 sekarang 15.000 nggih. Berarti 15.000 kali 7 pinten? Nah, akeh nggih. Lah nger dhewek cukur $7 nggo pirang bulan, ya kan? Nah, niku. Saya punya teman dari Prancis namanya Abdul Malik. Tadi itu yang dari Amerika, namanya William Colbert. Ya. Nah, itu yang dari Prancis namanya Abdul Malik. Bapaknya itu bayarannya sebulannya itu 100 juta. Kata apa sekedik, Pak? Nah, pengen bayarannya 100 juta. Lah 100 juta niku nggih, ternyata dia belum punya rumah. Bisa. Jadi 100 juta itu untuk bayar kontrak rumah, kemudian untuk bayar listrik, untuk bayar, habis 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 100 juta. Padahal di tempat kita jangankan 100 juta, 5 juta. Wah, Masya Allah.
Luar biasa itu. Sehingga dia pingin tinggal di Indonesia di dekat rumah saya. Ya saya nggak bisa lah. Mau saya tanahnya sempit, dia pingin beli tanah, pindah ke Indonesia. Masya Allah. Dan itu ternyata ya Allah, tatkala kita ngobrol di sana, duitnya gede tapi nilainya rendah. Apa-apa larang. Makanya kalau kita tadi nggak tahu tentang perbandingan, kaya dening wong kafir kok uripe kepenak, padahal wong kafir uripe mumet. Nggih, leres mumet. Lah niku. Go ngapa perang nggih, daripada perang mending duite nggo pengajian. Nggih mboten? Ya gara-gara jarang pengajian, duite malah nggo perang. Jadi ini apa gunanya perang sih dipikir-pikir? Ngger misale menang, negeri sing dikuasai kan kudu dibangun maning. Dibangun dia butuhna waktu. Terus sing arep bangun sapa? Lah niku bener niku rusak. Dadi ibarate dunia serat-erat wis kecekel kabeh be ora warik niku. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Jadi kisahnya waktu itu Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk Mekah, siapakah yang menjadi gubernur Mekah? Dijawab Ibnu Abza. Yang menjadi gubernur Mekah adalah Ibnu Abza. Waktu itu Umar bin Khattab adalah khalifah kaum mukminin, pemerintahannya di Madinah. Ya, di Madinah. Sekarang di Riyadh, pemerintahan Saudi. Dulu zaman Rasulullah di Madinah. Walaupun kembali nanti ke Mekah, tapi dulu pernah di Madinah sebagai ibu kota. Kemudian ditanya siapakah Ibnu Abza? Ibnu Abza itu adalah mawali mim mawalina. Dia adalah budak dari budak-budak kita yang dimerdekakan. Loh, kok bisa budak jadi gubernur? Gimana? Karena budak itu dalam Islam nilainya lebih dekat dengan binatang. Dia manusia tapi nilainya seperti binatang. Bisa dijual, bisa buat hadiah. Dia tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi dia dimiliki oleh orang lain. Niku budak. Nggih, nek kula lan panjenengan budak napa sanes? Sanes. Lahir pun merdeka napa dereng? Sudah. Kita lahir udah merdeka. Pun nate sing diarani mukatab. Mukatab pun nate mireng. Mukatab itu adalah seorang budak yang mencicil. Jadi nek ngangsur. Ya, ngangsur, mencicil. Oke, kudu mencicil dalam artian mengangsur dirinya sendiri supaya dia bisa merdeka. Di antara kita nggak ada yang mengangsur untuk diri kita sendiri. Masya Allah, bebas kita. Ya, makanya kalau ada budak yang jelek, istul baik, walaupun nggo tukeran dadung. Benate ngertos dadung sehingga jiret napa? Kewah. Kan berarti derajatnya rendah sekali budak itu. Rendah sekali budak nggak memiliki diri sendiri. Walaupun misalnya orang sing matane biru, wah, kulitnya main, matanya biru, gede, dhuwur, ganteng, tapi dia budak. Ya statusnya begitu. Cuman saat ini tidak ada perbudakan. Budak itu ada kalau ada perang yang benar, misalnya kaum muslimin perang karo Prancis kalah, lah ditawan, tawanannya jadi budak. Sekarang kan nggak ada, karena pasti kaum muslimin lemah. Dan sekarang perangnya itu sebenarnya dakwah. Sudah. Kok bisa budak itu jadi gubernur? Kenapa? Ya dia karena seorang yang mengetahui ilmu waris. Dia mengetahui Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab membacakan riwayat hadis ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin." Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat orang dengan sebab Al-Quran ini dan meletakkan orang yang lain juga dengan sebab Al-Quran. Contoh, kita butuh tukang bedul butin.
Aku butuh wong 10 bedul butin. Ya, siapa pengen nih? Sedina tak bayar 1.000. Kata napa sekedik? Nah, tak bayar 1.000. Duitku kan wis ora kanggo. Daripada engko ya berubukan duitnya men ora apa-apa. Akeh ora masalah. Nek gelem lebih ora apa-apa lah. Ya. 1.000. Ya sedina niku mulai jam 8 ngantekan jam 12. Nah, padahal biasanya jam 4, jam 6 ora ke jam 12 wae diitung sedina. Wah, wong 10 nggih kerja bedul butin. Ana sing salat, ana sing ora salat, ana sing rajin salat, ora bisa baca Al-Qur'an, ana sing rajin salat, bisa baca Al-Qur'an apalan sedikit, ana sing rajin salat, apal Qur'an. Ana sing rajin salat, apal Qur'an, apal hadis, ana rajin salat, apal Qur'an, apal hadis, bisa bahasa Arab. Kabeh pada bedul butin. Selama 2 bulan misalnya. Selesai kewenangan, oke apal Quran, oke apal Quran, apal hadis. Sing diangkat derajatnya sing pundi? Sing ora salat, sing ora puasa, sing ora bisa maca Quran apa sing pundi jajal nang juragane? Sing apal Quran. Terus sing apal hadis. Ada sing bisa baca dan sebagainya. Wah, kita tepet mantu baik. Nggih mboten? Ah, pada dene bedul butin derajatnya pada napa benten? Ah, benten niku masyaallah. Pada dene betul butin. Masyaallah. Tapi syaitan itu tatkala orang mau ngaji itu dipikirin, ya Allah kok kepriwe, takut. Takut padahal itu jadi Allah diangkat, itu sudah ngandel baik sudah. Itu dalil dari Allah kok. Seperti dalam Al-Qur'an juga ada sama ya. Allah SWT berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Dan juga ada dalam ayat lagi ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu Al-Qur'an, berilmu Al-Hadis. Beberapa derajat. Padahal 1 derajatnya itu jaraknya bagaikan langit dan sumur. Jero sumur apa jero bumi? Sumur bor. Sing biayane akeh ning kados penambangan minyak niku. Bukan langit dan bumi, sumur. Itu bener itu. Wong pada dene gagah sing siji ngerti Quran, siji ora ngerti Quran. Nggih, pas bulan Ramadan ki dene ana jambu apa dipangan, ya ngono, mangan. Yang bamal Quran, astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Gumuntok. Benten apa benten? Benten. Masya Allah. Nanti menyikapi tatkala dia punya orang tua juga beda. Yang punya Al-Quran berusaha untuk datang. Anakku lu ngalah. Wah, anakku duwe duit ora sebel ndeleng kowe. Dia enggak marah karena dia tahu ini orang tuanya, dia harus berbakti pada orang tuanya. Ya paling cuma pergi, nanti dekat lagi. Tapi di saat anak-anaknya kabur, yang paling datang adalah yang paling beriman pada Allah. Yang nebak terpijet ya apa? Iya kowe kebencing tak kuwatoran di duit jebule kowe paling emak. Janjane aku duitnya akeh pakai masjid dadi pakai duit kayak apa? Lah gawe masjid apa karo godhong, karo duit. Ya tiliki Pak masjid. Oh iya ya. Kayak masjid karo duit. Kudu karo godhong, Pak. Iya nyong salah. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya ini. Jadi jangan sampai merasa di dalam hati kita itu tatkala baca Al-Qur'an, aduh, urung update status. Glunting. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ini itu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Allah itu adalah zat yang paling sayang kepada kita.
zat yang paling berilmu, zat yang paling perhatian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan mukjizat yang paling besar dari mukjizatnya para nabi, ternyata apa? Mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh para nabi ternyata apa? Al-Qur'an. Padahal kalau ditanya kepada kita mana mukjizat yang lebih besar? Yang tak menglaut petanan. Misalnya tiba-tiba laut petani tergebuk karo kayu, dus, terbelah jadi dua, brus. Kaget teman teman kaget? Kau milih kie laut petanan terbelah apa Quran? Kira-kira milih Quran apa laut terbelah? Ya laut terbelah jelas, mantap, ya kan? Hebat. Wah, wong aku be ngerti nang rongsok Quran dirongsok. Nang Semarang bungkus Quran malah nggo trompet. Ya aku milih tongkate. Sekali gebuk ngarai iwak. Wah, pirang kintal bae. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bisa membelah lautan. Masya Allah. Milih Quran apa membelah lautan? Bingung ya, nyong ya. Ini ada orang mati nih. Kamu bisa hidupin nggak? Bisa. Hidup kamu? Hidup. Kamu milih bisa menghidupkan orang mati apa Quran? Bingung maning. Wah nggak bisa nguripin orang mati ya tak kamu kuburannya ramah aku tak uripna ya. Quran oke. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Tanah itu berarti manuk. Masya Allah. Main apa mboten main? Main. Gampang oleh duit nggih. Allah PKU tutup. Wis ngene lah. Wis cepet dadi wong sugih. Itu sudah ya. Bahkan Rasulullah punya mukjizat membelah bulan. Dan punya mukjizat tangannya keluar air. Masya Allah. Keluar air tangannya. Ya. Ternyata mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Lah sinang apa ya? Nah ini pertanyaan ini penting. Lah sinang apa ya? Sakit jawab membetul alambu. Terjaga. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan apa hikmah di balik Al-Quran menjadi mukjizat yang terbesar dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini hanyalah untuk khawasu uqala'u bani Adam. Karena Al-Quran ini khusus untuk orang cerdik pandai dari kalangan manusia. Makanya ada orang kafir yang jenius, yang hebat, yang doktor, ahli kulit, itu tatkala dia meneliti tentang ayat siksa di neraka itu, ternyata yang mengelupas itu adalah kulit. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada. Akhirnya dia beriman dan masuk Islam karena saraf itu, rasa sakit itu di kulit ini. Jadi kalau sudah tembus ke daging itu gak sakit. Dan ternyata di Al-Quran itu sudah disebutkan. Tatkala manusia, misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh Allah menciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Itu manusia kalau diteliti super menakjubkan. Super apa? Menakjubkan. Bagi saya juga masih misteri. Bagi saya masih misteri loh. Kadang saya pengen tanya kepada para dokter. Jajal jenengan nggih, jenengan iki jajal duwe kayu. Antem-antem napa ya? Tes kayu niki suwe-suwe pripun? Tugel kan? Tapi tangannya wong dus udah pecah tambah kuat. Gimana mboten? Kan aneh loh. Kadang awake cilik junjung kuat banget beki.
manusia itu menakjubkan banget, utaknya dan sebagainya berkembang luar biasa. Dan ini nggak bisa ditiru, aneh, nggih mboten. Nika ngapunten nggih cerita nih keajaiban manusia. Nggih. Misalnya jarine dhewek ditunjuk-tunjukaken, mengkayu, suwe-suwe jarine sing tugel napa jarine sing tambah kuat? Tambah kuat niki aneh niku. Termasuk sing mandan heran coba nggih. Suwe-suwe dene rambutku dadi putih sih nang apa ya? Tua jelas. Kan daharnya pada. Nggih mboten, ya Allah terjadi perubahan loh. Mata ini, kulit ini dan sebagainya, Masya Allah. Iya yang gemen gagat ini kayak gitu. Itu luar biasa. Dan itu kalau mau diteliti lagi, pokoknya satu titik aja diteliti itu menakjubkan, luar biasa. Nggak selesai itu. Masya Allah. Sehingga tatkala manusia mempelajari Al-Quran tambah takjub. Loh kita nggak takjub, berarti urung dong. Itu karena kita belum dong. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, itu kayak gitu. Kok ada? Saya pernah di Yaman itu ada perpustakaan. Itu punya Muhyiddin. Itu i'rabul Quran. I'rabnya Quran saja itu segini. Ya. Belum lagi yang balaghatul Quran. Belum yang lagi Masya Allah. Kita tebel-tebel itu. Jadi coba bayangkan sumber dari ilmu yang ada agama kita kan Al-Quran dan hadis. Itu jadi ribuan jilid coba. Mungkin ratusan jilid. Banyak sekali. Jadi terkandung sedemikian dalamnya. Makanya satu orang bisa mengeluarkan sekian banyak faidah dalam satu ayat. Dan sejuta orang bisa jadi melihat Al-Quran, Allah mending tuku TV nih boy. Akhirnya Qur'ane nggih bledugen, TV nih tambah anyar. Masya Allah. Jadi orang yang memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, itu akan diangkat derajatnya tadi, mukjizat. Sehingga di sini di dalam hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'ahadu hadzal Qur'an, perhatikanlah, jagalah Quran ini. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Dan demi zat maksudnya demi Allah. Yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lahu asyaddu tafallutan, sungguh Al-Qur'an itu sangat cepat pergi. Sangat cepat apa? Pergi. Ya. Minal ibili fi uquliha, dibandingkan onta yang diikat dalam ikatannya. Jadi kalau diikat dia nurut, ikatannya lepas dia pergi. Dan kelebihan onta dibandingkan binatang yang lain, dia punya tangki yang besar. Dia punya apa? Tangki. Tatkala tangkinya besar, misalnya melewati gurun pasir yang tiada air, tangkinya masih ada isinya. Jadi dia bisa minum berapa liter, banyak sekali. Makanya kendaraan di padang pasir itu onta. Dan onta itu punya insting yang sangat tinggi. Karena di gurun itu ada yang namanya badai gurun. Manusia nggak tahu kemana badai gurun akan jatuh. Onta tahu. Jadi badai gurun itu bisa memindahkan misalnya pasir sebesar masjid ini atau lebih besar lagi. Lah, pasir muter kayak gini. Muter. Lah kalau nggak tahu ya orangnya ketimpa pasir, tenggelam. Lah onta ini tahu, oh ini geser. Ya. Sehingga orang kalau pergi pakai onta, ya, kalau air yang dia bawa habis, maka kemudian dia menampung air kencing onta. Dan kemudian tai onta. Air kencing onta rasanya enak, kenapa kecut? Pesing. Tapi sebotol aqua itu harganya 25.000 dulu. Kalau sekarang mungkin 50.000. Rasanya pesing, harganya mahal, mungkin sekarang 100.000. Sebotol aqua yang kecil itu 100.000. Susu onta anyep ya. Susu onta anyep. Air kencing onta satu-satunya air kencing yang bisa buat obat, air kencing onta. Air kencing manusia nggak boleh. Ya, misalnya orang diabetes, men mari diabetesnya gimana?
Minum air kencingnya sendiri, ini nggak benar. Tapi kalau air kencing onta itu membuat kuat. Diminum air kencingnya, diminum susunya, ya kadang diperas kotorannya, ya. Tapi kalau enggak kotoran sih jarang. Yang jelas air kencingnya. Itu sehingga kulit orang Arab sangat kuat. Sehingga ada orang Arab, ya Badui, periksa di puskesmas. Dari puskesmas di sana itu masih kayak puskesmas di tempat kita tahun 70-an. Disuntik, mesti disuntik. Tatkala disuntik ternyata jarumnya yang mengkong. Karena saking kulitnya, saking kerasnya. Lah, onta kalau misalnya tidak dijaga lepas, jauh begitu. Makanya ada orang yang tadinya bisa baca Al-Quran jadi tidak bisa baca Al-Quran. Sehingga orang yang sudah biasa baca Al-Quran dijaga, dirawat. Kalau enggak dia akan pergi. Jadi bagaimana kita biar akrab dengan Al-Quran, ya kita sendiri yang menjaga Al-Quran. Sehingga kemudian Al-Quran menjadi sebab dari sebab-sebab kebaikan yang banyak. Ini saja yang bisa kita ngaji bareng. Semoga berpahala dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan Al-Quran yang kita baca. Walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.